Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, dan kita tetap dapat menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur hingga hari ini. Mari bersama, malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam, dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata mulia dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih ketika hari ini Bapa telah menyertai kami, dan malam hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami dan menolong kami sehingga kami terus dimampukan untuk dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Matius pasal yang ke-20, ayat 29 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bersama bahwa hal mendasar yang sangat diperlukan bagi kita dalam menjalani kehidupan adalah relasi dan komunikasi dengan sesama? Sadarkah kita bersama bahwa kita hidup di muka bumi, kita menjalani kehidupan dalam kehidupan kita keseharian, yang sangat kita perlukan adalah berkaitan dengan relasi dan komunikasi. Relasi tentu terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendirian, bahwa kita memerlukan kehadiran orang lain. Komunikasi berkaitan dengan pesan yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Keberadaan diri kita akan menjadi berharga ketika ada komunikasi dengan orang lain, ada obrolan, ada sesuatu yang disampaikan, pesan yang disampaikan, dan kemudian ada respon yang didapat. Itulah sebabnya melalui relasi dan komunikasi, kehidupan kita akan semakin semarak. Kita tidak akan kesepian, kita tidak akan kesendirian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena memang manusia diciptakan oleh Allah, itu ternyata tidak baik kalau seorang diri. Allah memang sejak semula menciptakan manusia itu tidak sendirian. Manusia memerlukan penolong yang sepadan bagi dia. Sepadan yang dimaksudkan tentu yang dimaksudkan adalah bisa berelasi, bisa berhubungan. Itu sebabnya ketika Adam ketika sendirian dan kemudian mencari penolong yang sepadan, ketika didatangkan binatang-binatang dan kemudian dinamai, tidak menemukan yang sepadan. Baru setelah menemukan Hawa, disitulah kesepadanan terjadi, disitulah relasi dan komunikasi terjadi. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Karya Allah yang ternyata sejak dari awal Allah menghendaki yang namanya relasi dan komunikasi dalam kehidupan. Coba kita perhatikan juga bagaimana perkembangan zaman yang dapat kita nikmati hari ini. Paling gampang,
Setiap orang pasti tahu yang namanya media sosial. Media, tempat di mana orang bisa bersosialisasi. Nah, ternyata di dalamnya pun ada harapan bahwa orang itu bisa menemukan relasinya di masa silam mungkin. Atau membangun relasi di masa yang akan datang. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang menarik. Karena ternyata dengan itu semua, dengan media sosial, kemudian ada terbangun relasi, hubungan dengan kenangan kita di masa silam, dan kemudian itu menyemangati kita untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Bahkan menanamkan berbagai macam pengharapan-pengharapan yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Namun sayangnya, apa yang diharapkan adanya relasi dan komunikasi itu menjadi pincang. Ketika komunikasi dan relasi itu dipisahkan atau hanya terjadi hanya salah satu saja. Terlihat mungkin di media sosial kita berteman, tetapi nggak ada komunikasi sama sekali. Seolah-olah kita berrelasi, tetapi tanpa ada komunikasi sama sekali. Itu tentu membawa kita tidak tahu apa yang terjadi kepada sesama kita yang lain. Atau mungkin kita membangun komunikasi, tetapi ternyata hanya sambil lalu. Sekilas info. Nah, akibatnya Bapak, Ibu, dan Saudara banyak yang kemudian harus menjadi korban penipuan karena tidak memahami sesamanya secara mendalam dan percaya begitu saja. Beberapa orang harus mengalami kerugian jutaan rupiah hanya gara-gara media sosial. Nah, tentu ini pun perlu diwaspadai agar yang namanya relasi dan komunikasi itu tidak pincang berjalan dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, faktanya memang dosalah yang kemudian telah merusak yang namanya relasi dan komunikasi tersebut. Allah merancang kehidupan manusia untuk berkarya di muka bumi, melakukan mandat Allah sedemikian rupa. Manusia dapat berelasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tetapi dosa merusak segala-galanya. Relasi dan komunikasi manusia menjadi rusak, terusir dari Taman Eden. Bukan hanya itu saja, hubungan manusia dengan Allah menjadi tidak terhubung lagi, dengan dirinya sendiri pun seringkali tidak bisa menerima, dengan sesama juga demikian, bahkan dengan alam pun kita mengalami kesulitan untuk bisa berelasi dan membangun komunikasi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kemudian yang namanya penebusan, karya penyelamatan Allah adalah merekonsiliasi kembali, terjadinya perbaikan hubungan itu kembali, agar kita dapat membangun relasi dan komunikasi kembali dalam kehidupan. Pertama dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kemudian kita bisa menerima diri kita sendiri sebagaimana Allah menciptakan. Dan kemudian kita membangun relasi dengan sesama kita dengan saling mengasihi. Dan kemudian kita bisa berdamai dengan alam, melihat alam sebagai sarana di mana kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop yang baru saja kita baca mengajarkan bagaimana pentingnya komunikasi dan relasi itu terbangun dengan baik. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin mereka tertarik dengan Yesus yang adalah seorang guru baik pada masanya, melakukan banyak mujizat. Mereka tertarik, makanya mereka berbondong-bondong. Kita bisa membayangkan, pasti hanya sekedar mengenal semata. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah terbangun sebuah relasi, tetapi ternyata tanpa komunikasi. Yesus berjalan di depan dan kemudian orang banyak datang berbondong-bondong, hanya searah Yesus mengajar dan kemudian setelah itu selesai. Karena memang masing-masing punya keinginan. Yang namanya relasi itu sadar atau tidak biasanya difokuskan kepada yang namanya kebutuhan dalam kehidupan. Oh, ajarannya baik, oh ajarannya menarik, oh ini memberikan penghiburan, dan seterusnya. Atau hanya sekedar ikut-ikutan. Orang banyak datang berbondong-bondong ikut ambil bagian. Ini memberikan gambaran dalam kehidupan beriman kita. Bukankah seringkali kita juga demikian? Kita percaya kepada Allah yang
Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita lakukan ritual dalam kehidupan kita, dalam persekutuan, dalam ibadah, membaca firman Tuhan. Kita seolah-olah berjuang untuk membangun relasi sedemikian rupa. Berjuang untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa. Tetapi beberapa orang, mengapa masih saja mengalami yang namanya kehampaan dalam kehidupan? Kadang-kadang merasa tidak mendapatkan apa-apa, atau belajar pun tidak dapat menemukan apa yang dia pelajari. Karena mungkin yang terjadi hanya sebuah relasi semata, dan itu sepihak semata, tanpa mau mendengar. Sebenarnya Tuhan itu mau berbicara apa kepada kehidupannya. Hanya mencari apa yang melegakan hatinya semata. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan iman yang demikian adalah kehidupan iman yang pincang. Karena terlihat sangat rohani, tetapi ternyata dalam kehidupan masih juga menyimpan yang namanya kemarahan, yang namanya dendam, dan seterusnya. Karena mungkin berpikir bahwa ada tempat-tempat tertentu di situ tidak ada Tuhan. Dapat kita bayangkan ketika kita berkarya, kita bekerja, beberapa orang mungkin berpikir bahwa bolehlah tipu-tipu dikit kalau dunia kerja, bolehlah berbohong sedikit, bolehlah bertindak seperti ini, itu, dan seterusnya, sama dengan dunia, kalau itu terkait dengan dunia. Karena apa? Karena kita hanya ingin relasi dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah ketika kita terlihat begitu alim, begitu saleh dalam membangun relasi dengan Tuhan, tetapi ternyata masih ada satu hal yang tidak terjadi, yaitu yang namanya komunikasi. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, dua orang buta di pinggir jalan. Dan tentu mereka sudah dengar-dengaran siapa Yesus itu. Paling tidak berita tentang bagaimana Yesus membuat mujizat, menyembuhkan banyak penyakit, itu sudah juga sampai kepada mereka. Dan hari itu luar biasa ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di tempat tersebut, satu tindakan yang luar biasa, mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Terasa berisik, terasa mengganggu, tapi itulah upaya mereka. Mereka tidak mau hanya sekedar berelasi, sekedar tahu siapa Yesus dari dengar-dengaran orang lain. Tapi mereka ternyata ingin lebih dalam dari itu, yaitu membangun sebuah komunikasi. Dan itu ternyata bukan perkara mudah. Ada begitu banyak orang yang salah paham, memarahi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan iman kita bersama. Ketika hari ini kita tidak hidup sejaman dengan Yesus yang bisa face to face, langsung bisa diajak ngobrol, tetapi dalam iman kita sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Dia. Ketika apa? Mengkaitkan apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, pengetahuan yang kita punya, itu bukan melulu berhenti kepada sebuah pengetahuan semata, tetapi lahir dalam sebuah pengalaman. Itulah yang membuat mereka berteriak, berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami." Semakin dilarang, mereka semakin keras berseru. Sampai akhirnya Yesus berhenti dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kamu kehendaki? Apakah Yesus tidak tahu kalau mereka itu buta? Tentu mereka ingin disembuhkan, mereka ingin melek, mereka ingin melihat dunia. Dia tahu, tapi dengan sengaja Yesus merespon komunikasi itu dengan bertanya. Ini tentu menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan beriman. Menemukan sebuah bentuk komunikasi, bagaimana kita menemukan suara Tuhan, menemukan cinta kasih Tuhan, menemukan respon Tuhan dalam kehidupan beriman. Sangat diperlukan kepekaan, kesungguhan, agar pengetahuan yang kita miliki tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang pasti mencukupi kebutuhan kita, bukan hanya berhenti kepada intelektualitas semata,
tetapi sungguh-sungguh terpraktekkan dalam kehidupan nyata. Itulah yang membuat dua orang buta tadi kemudian memberikan jawaban, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, supaya kami dapat melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah bentuk komunikasi yang sangat luar biasa. Relasi sudah terbangun, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi. Menyampaikan pesan. Dan ternyata Tuhan Yesus merespon dengan cara yang sangat luar biasa. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan, Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Mereka dengar-dengaran tentang Yesus, sudah ada relasi, paling tidak dari pendengaran mereka. Mereka membangun komunikasi dengan berteriak kepada Yesus, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Dan begitu Tuhan Yesus merespon dengan kesembuhan, mereka bangun relasi secara lebih mendalam. Dengan apa? Dengan mengikuti Dia. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa ketika pada akhirnya mereka dapat melihat. Karena Yesus menjamah mereka. Mereka melihat, mereka mengikuti Yesus. Artinya mereka mampu mengkaitkan antara relasi dengan komunikasi untuk bisa terhubung, untuk menjadi sebuah pengalaman nyata dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu bukan hal yang gampang. Karena terlalu sering, apalagi dalam kehidupan kita modern hari ini, yang namanya kehidupan beriman itu seringkali hanya dihentikan kepada ranah pikiran semata. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kita yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong, tetapi kehidupan kita masih diwarnai dengan rasa khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kasih, Dia pasti mengasihi kita sedemikian rupa, tetapi masih saja kita izinkan kebencian, kejahatan, bercokol menguasai diri kita. Karena apa? Hanya sebatas sebuah relasi semata. Hanya sebatas pemikiran semata. Hanya sebatas ide semata. Maka benar Rasul Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena iman itu adalah sebuah pengalaman, perjumpaan. Ada relasi dan komunikasi yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan iman kita. Iman kita itu adalah real dalam pengalaman kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah baik ketika kita rajin beribadah, ketika kita punya pengetahuan yang cukup tentang kehidupan beriman, ketika kita rajin membaca Alkitab, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Dalam segala aspek kehidupanmu, bangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau terpuruk, ketika engkau berbahagia, ketika engkau suka maupun duka, selalu temukan sapaan Tuhan di dalamnya. Engkau harus berbuat apa? Apa yang ingin Tuhan nyatakan kepadamu? Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hanya bisa membangun komunikasi dan relasi itu ketika kita fokus kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita, ketika kita fokus kepada Dia, relasi akan terbangun dengan baik, komunikasi akan terus berjalan. Meskipun engkau terlihat hanya diam, terlihat tidak ada aktivitas, tetapi sebenarnya ada komunikasi yang terus-menerus engkau lakukan untuk pada titik tertentu menemukan, oh Tuhan menghendaki saya berbuat ini, oh Tuhan menghendaki saya berpikir ini, itu, dan seterusnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hendak belajar dari si buta yang pada akhirnya disembuhkan. Ada keberanian untuk mengawali, berteriak, berseru. Doa bukan hanya sekedar sepihak kita ngomong kepada Tuhan, tetapi dalam doa juga dengarkan jawaban Tuhan. Dengarkan Tuhan memberikan perkataan kepada kita, agar ada komunikasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, relasi dan komunikasi adalah dua sisi dari satu mata uang yang harus terus terjadi dalam kehidupan iman kita bersama. Karena hanya dengan itulah kita akan tetap terus terhubung
Karya penyelamatan Allah, penebusan itu adalah perbaikan hubungan, rekonsiliasi. Dan itulah yang terus-menerus kita nikmati hari ini. Jadilah kehendak-Mu di surga, demikian juga di muka bumi. Jadi kehidupan kekal itu bisa kita nikmati hari ini. Kerajaan surga itu benar-benar nyata pada hari ini. Ketika kita menempatkan Dia, Tuhan sebagai Raja atas kehidupan iman kita. Relasi dan komunikasi itu menjadi sebuah lingkaran cincin yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Terus-menerus harus diperbaharui. Terus-menerus harus dibangun dari waktu ke waktu. Tidak boleh berhenti sedetik pun. Karena apa? Iblis si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan siapa saja yang bisa dia telan. Dia terus mencari celah. Maka biarkan relasi dan komunikasimu terus-menerus terbangun setiap saat. Jangan biarkan si jahat mengambil kesempatan. Entah itu dalam rasa khawatir, dalam rasa cemas, entah itu dalam pergumulan, entah itu dalam apapun yang sedang kau pikirkan. Jangan biarkan dia menemukan celah untuk menelan kita dan menyeret kita kembali dalam dosa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, muaranya adalah terjadi perjumpaan. Dalam kehidupan kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman kehidupan iman kita semakin kokoh. Dan dalam karya Roh Kudus, Tuhan akan tetap terus memberikan hal yang baru bagi kehidupan kita bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur Daud pernah mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu melampaui segala-galanya. Melampaui apa yang terlihat. Kita akan bisa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kecukupan kepada apa yang kita perlukan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jadikan kehidupanmu berarti ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih penyertaan-Mu abadi bagi hidup kami, Bapa. Dan malam hari ini Engkau ingatkan kembali untuk membangun relasi dan komunikasi yang benar dengan Engkau dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami, agar kami sungguh-sungguh menemukan kasih-Mu dalam segala perkara yang kami alami. Dan dalam karya Roh Kudus, Bapa terus menuntun dan menguatkan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.